Kemudian ya akhi, munculnya madhab-madhab. Ada madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Malik, madhab Imam Abu Hanifah, madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, rupanya dari kalangan bodoh mereka juga ya sangat fanatik sekali dengan madhab. Lalu kemudian mereka membuat hadis-hadis palsu tentang keutamaan imam madhab mereka dan tentang ya, kerusakan imam madhab yang lain. Sebuah contoh misalnya hadis yakunu fi ummati rajulun yuqalu lahu Muhammad bin Idris adar ala ummati min iblis. Iya, katanya akan datang pada umatku seorang yang bernama Muhammad bin Idris lebih bahaya daripada iblis untuk umatku, subhanallah. Lalu mereka membuat lagi hadis tentang keutamaan Abu Hanifah. Sayakunu fi ummati rajulun yuqalu Abu Hanifah wasiraju ummati. Ya, nanti akan ada pada umatku seorang yang bernama Abu Hanifah, dia adalah pelita umatku. Subhanallah. Ya. Demikian pula ya, fanatik terhadap madhab ini juga mendorong mereka untuk membuat hadis-hadis yang membela pendapat mereka. Ya, kalau tadi yang pertama yang membela tentang keutamaan imam-imam mereka dan celaan terhadap imam-imam madhab lain. Mereka juga ternyata ya ketika mereka punya pendapat-pendapat yang tentunya dalam mazhab masyhur, pendapat-pendapat dalam mazhab tersebut, ya ketika mereka tidak bisa mendapatkan dalil yang sharih, segera mereka membuat ya hadis. Ya. Sebuah contoh misalnya hadis yang diriwayatkan dari Mas'ud bahwa katanya aku sholat bersama Nabi SAW bersama Abu Bakar dan Umar dan mereka tidak mengangkat tangan ya kecuali ketika membuka sholat saja. Di mana ini untuk membela pendapat Abu Hanifah. Ternyata hadisnya palsu, dibuat oleh mereka untuk membela pendapat mereka. Iya. Demikian pula mereka membuat hadis ya, yaitu la yajtami ala mu'min kharaj wa usyur. Tidak akan berkumpul pada seorang mukmin kharaj dan usyur. Ya, demikian dan yang lainnya ya akhi, yang mereka berusaha untuk membuat hadis-hadis palsu dalam rangka apa? Membela pendapat-pendapat imam-imam mereka. Ya, fanatik buta itu yang kemudian menyebabkan akhirnya mereka itu berusaha berdusta atas nama Rasulullah SAW. Kata beliau, kullu dzalika yushir ila anna ta'assub li ba'd al-ara' wal madhahib al-fiqhiyah al-far'iyyah hamala ba'd al-fussaq ala al-mayn fi al-hadith wal kadhib ala Rasulillah SAW. Ya, di mana fanatik buta terhadap pendapat mazhab fikih ya menyebabkan ya membawa orang-orang fasik di antara mereka untuk berani berdusta dan membuat-buat hadis Nabi membuat-buat hadis atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Untuk membela madhab mereka. Ya. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Subhanallah, ya keadaan seperti itu ya akhi, ya semakin menambah ya keadaan di mana orang-orang atau hadis-hadis palsu itu semakin bertambah. Dan akhirnya para ulama alhamdulillah juga diberikan oleh Allah semangat yang luar biasa untuk membela hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau itu di zaman dulu, di mana para ulama masih banyak, bagaimana di zaman sekarang? Yang mungkin ya orang-orang yang memperhatikan hadis sangat jarang sekali. Ya maka di zaman sekarang akhi, setiap kita harus ya ekstra hati-hati ada setiap orang yang membawakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau di zaman dahulu ulama sangat berkabut, di zaman sekarang ulama sedikit, yang paham hadis pun sedikit, yang mempelajari hadis pun sangat sedikit. Dan orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah di zaman sekarang pun sangat banyak sekali. Iya, bahkan sering kali berseliweran SMS yang mengatasnamakan atas nama Rasulullah SAW. Iya, yang kemudian ternyata setelah diperiksa tidak ada satupun dalam kitab-kitab para ulama. Ya, ternyata itu dusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.